Selama ini dunia mengira wajah Islam hanya datang dari Timur Tengah. Tapi diam-diam, sebuah negara di Asia Tenggara justru membuat banyak orang Eropa terkejut. Bukan karena kekuatan atau kekayaan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ketika mereka datang ke Indonesia, banyak yang berkata satu hal yang sama. Islam yang damai ternyata justru mereka temukan di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di negara ini, sampai pandangan dunia bisa berubah. Di berbagai belahan dunia, pembicaraan tentang Islam seringkali dipenuhi prasangka. Banyak orang yang membayangkan Islam hanya melalui berita konflik, ketegangan politik, atau gambaran keras dari wilayah Timur Tengah. Bagi sebagian masyarakat di Eropa, citra itu sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Mereka menganggap pusat dunia Islam hanya berada di negara-negara Arab. Dari sanalah mereka percaya semua gambaran tentang Islam berasal. Namun perlahan pandangan itu mulai berubah. Perubahan ini tidak datang dari tempat yang selama ini mereka perkirakan. Bukan dari gurun di Timur Tengah, bukan pula dari pusat politik dunia Islam. Perhatian dunia justru mulai bergeser ke arah timur, menuju sebuah negara kepulauan yang jauh dari bayangan mereka. Negara itu adalah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Meski demikian, banyak orang di luar negeri sebelumnya tidak terlalu mengenal kehidupan umat Islam di sana. Sebagian hanya mengetahui nama negaranya, sementara yang lain bahkan tidak tahu di mana letaknya di peta dunia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang mulai memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia berjalan. Perhatian itu muncul dari berbagai sumber. Ada yang melihatnya melalui perjalanan wisata, ada yang mengetahuinya dari video di internet, dan ada pula yang mendengarnya langsung dari orang-orang yang pernah berkunjung. Cerita yang mereka sampaikan seringkali memiliki kesan yang sama. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai negara yang ramah, terbuka, dan penuh kedamaian. Bagi banyak orang luar negeri, pengalaman pertama menginjakan kaki di Indonesia seringkali menghadirkan kejutan. Apa yang mereka bayangkan sebelumnya tidak selalu sama dengan kenyataan yang mereka temui. Mereka melihat kota yang hidup, masyarakat yang sibuk bekerja, dan orang-orang yang mudah tersenyum kepada siapa saja. Kehidupan beragama juga terlihat berjalan dengan tenang tanpa ketegangan yang berlebihan. Hal inilah yang membuat sebagian pengunjung mulai melihat sisi lain dari Islam. Mereka menyadari bahwa kehidupan Muslim tidak selalu identik dengan gambaran keras yang sering muncul di media. Di Indonesia, mereka melihat umat Islam menjalankan ibadah sehari-hari sambil tetap hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Perubahan pandangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya berlangsung perlahan. Setiap cerita perjalanan, setiap pengalaman langsung, dan setiap pertemuan dengan masyarakat Indonesia memberikan gambaran baru bagi mereka yang sebelumnya hanya mengenal Islam dari kejauhan. Ketika cerita-cerita itu menyebar, semakin banyak orang mulai penasaran. Mereka ingin tahu seperti apa kehidupan Muslim di negara tersebut. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana masyarakat yang sangat beragam bisa hidup dalam suasana yang relatif tenang. Dari sinilah perhatian dunia mulai bergeser. Indonesia yang sebelumnya jarang dibicarakan dalam konteks dunia Islam, perlahan muncul sebagai contoh yang menarik untuk diperhatikan. Banyak orang mulai melihat bahwa ada wajah lain dari Islam yang jarang mereka kenal sebelumnya. Wajah itu tidak ditampilkan melalui kekuatan politik atau pengaruh besar di panggung internasional. Sebaliknya, ia terlihat melalui kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Melalui sikap ramah, kebiasaan saling menghormati, dan cara mereka menjalankan agama tanpa memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi di Indonesia kemudian membuka mata banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa Islam memiliki banyak warna. Salah satu warna itu muncul dari sebuah negeri tropis di Asia Tenggara yang selama ini tidak terlalu mereka perhatikan. Dan dari sanalah cerita ini sebenarnya dimulai. Selama bertahun-tahun banyak orang di Eropa memiliki gambaran yang hampir sama tentang dunia Islam. Ketika mereka mendengar kata Islam, pikiran mereka langsung tertuju pada negara-negara di Timur Tengah. Wilayah itu dianggap sebagai pusat dari segala hal yang berkaitan dengan agama tersebut. Sejarah besar Islam, kota-kota suci, serta kekuatan politik di kawasan itu membuat banyak orang percaya bahwa wajah Islam hanya berasal dari sana. Pandangan seperti ini terbentuk melalui berbagai hal.
Media internasional sering menyoroti Timur Tengah ketika membicarakan isu Islam. Berita yang muncul biasanya berkaitan dengan konflik, ketegangan politik, atau peristiwa besar yang menarik perhatian dunia. Akibatnya, banyak orang luar yang tidak melihat gambaran lain dari kehidupan umat Islam di tempat berbeda. Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat Barat memiliki pemahaman yang terbatas. Mereka jarang mengetahui bahwa umat Islam hidup di banyak wilayah dunia dengan budaya yang berbeda-beda. Padahal Islam tidak hanya berkembang di satu kawasan saja. Agama ini telah menyebar ke berbagai negara dengan latar belakang masyarakat yang sangat beragam. Di tengah kondisi itu, negara-negara di Asia Tenggara hampir tidak pernah masuk dalam pembicaraan utama tentang dunia Islam. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa kawasan ini memiliki populasi Muslim yang sangat besar. Indonesia, misalnya, memiliki jumlah umat Islam yang lebih banyak dibandingkan banyak negara di Timur Tengah. Namun fakta tersebut tidak selalu dikenal luas oleh masyarakat di luar kawasan Asia. Ketidaktahuan ini bukan karena Indonesia tidak memiliki peran penting. Lebih sering hal itu terjadi karena kurangnya perhatian dunia terhadap kehidupan Muslim di sana. Bagi sebagian orang Eropa, Indonesia masih terdengar sebagai negara yang jauh dan asing. Mereka mungkin pernah mendengar namanya, tetapi tidak mengetahui seperti apa kehidupan masyarakatnya. Gambaran yang mereka miliki biasanya sangat sederhana. Ada yang mengira Indonesia hanya negara kepulauan tropis yang terkenal dengan pantai dan pariwisata. Ada pula yang menganggap negara itu mirip dengan wilayah Asia lainnya tanpa memahami ciri khas budayanya. Sangat sedikit yang mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan beragama dalam keseharian mereka. Padahal di negara tersebut, Islam berkembang dengan cara yang berbeda. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh tradisi lokal yang sudah ada sejak lama. Nilai-nilai agama berjalan berdampingan dengan budaya setempat. Perpaduan ini membentuk cara hidup yang khas dan tidak selalu sama dengan gambaran Islam di wilayah lain. Seiring waktu, perlahan muncul perubahan dalam cara pandang sebagian masyarakat dunia. Hal ini terjadi ketika semakin banyak orang mulai melihat langsung kehidupan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa kenyataan yang ada tidak sama dengan bayangan yang selama ini mereka miliki. Orang-orang yang pernah datang ke negara itu sering menceritakan pengalaman yang berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka melihat masyarakat yang terbuka, kehidupan kota yang aktif, serta hubungan sosial yang berjalan dengan cukup harmonis. Cerita-cerita seperti ini mulai menyebar melalui berbagai media. Dari sana, semakin banyak orang menyadari bahwa dunia Islam jauh lebih luas daripada yang selama ini mereka pikirkan. Pandangan lama yang menempatkan satu kawasan sebagai satu-satunya pusat mulai perlahan berubah. Perubahan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Islam dijalankan di berbagai tempat. Indonesia kemudian mulai muncul dalam percakapan sebagai salah satu contoh penting. Negara ini memperlihatkan bahwa kehidupan Muslim dapat berkembang dengan cara yang damai, stabil, dan tetap terhubung dengan masyarakat yang beragam. Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan yang luas. Wilayahnya terbentang dari barat hingga timur dengan ribuan pulau yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Setiap daerah memiliki bahasa, tradisi, serta kebiasaan yang berbeda. Namun di tengah keberagaman itu, masyarakat Indonesia memiliki satu kesamaan yang mudah dikenali oleh banyak orang luar, yaitu sikap ramah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak pengunjung asing, hal pertama yang mereka rasakan ketika berada di Indonesia adalah suasana yang terbuka. Orang-orang mudah menyapa, tersenyum, dan membantu meskipun baru pertama kali bertemu. Sikap seperti ini membuat banyak tamu merasa nyaman. Mereka tidak merasa asing meskipun datang dari negara yang jauh. Kehidupan masyarakat berjalan dengan ritme yang cukup aktif. Kota-kota besar dipenuhi kegiatan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas yang tinggi. Di sisi lain, kehidupan di desa tetap mempertahankan suasana yang lebih tenang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak wajah dalam satu negara. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Namun cara mereka menjalankan kehidupan beragama sering menarik perhatian orang luar. Aktivitas ibadah terlihat menjadi bagian dari keseharian masyarakat tanpa mengganggu kehidupan sosial di sekitarnya. Masjid mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari kawasan padat di kota
hingga desa-desa kecil. Ketika waktu salat tiba, suara azan terdengar dari berbagai arah. Bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas yang biasa. Namun bagi sebagian pengunjung asing, pengalaman ini memberikan kesan yang berbeda. Mereka melihat bagaimana kehidupan agama hadir secara alami di tengah aktivitas masyarakat. Selain itu, Islam di Indonesia berkembang bersama budaya lokal yang sudah ada sejak lama. Banyak tradisi masyarakat yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini membuat kehidupan beragama terlihat lebih dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang sering dilakukan secara bersama-sama. Warga berkumpul di masjid atau di lingkungan tempat tinggal untuk mengikuti pengajian, kegiatan sosial, atau acara keagamaan lainnya. Kebersamaan seperti ini memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan rasa saling mengenal. Di berbagai daerah, masyarakat juga terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam satu lingkungan bisa saja terdapat masjid, gereja, atau tempat ibadah lain yang berdiri tidak terlalu jauh satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi orang luar yang datang dari negara dengan pengalaman sosial yang berbeda, situasi tersebut sering menimbulkan rasa penasaran. Mereka melihat bahwa perbedaan tidak selalu menimbulkan jarak di antara masyarakat. Sebaliknya, banyak orang justru terbiasa saling menghormati dalam kehidupan bersama. Hal lain yang sering diperhatikan pengunjung adalah cara masyarakat Indonesia menempatkan nilai kesopanan dalam pergaulan. Sikap menghargai orang lain dianggap penting dalam berbagai situasi, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun pertemuan dengan orang baru. Semua hal tersebut membentuk gambaran tentang Indonesia sebagai negara yang memiliki kehidupan sosial yang cukup hangat. Islam hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat tanpa memisahkan mereka dari lingkungan yang beragam. Bagi banyak orang yang baru mengenal Indonesia, pengalaman ini memberikan pemahaman baru. Mereka melihat bahwa kehidupan Muslim tidak selalu sama di setiap tempat. Di negara ini, agama berkembang bersama budaya, tradisi, dan hubungan sosial yang sudah terbentuk sejak lama. Bagi sebagian orang luar negeri, perjalanan pertama ke Indonesia sering dimulai dengan rasa penasaran. Banyak dari mereka sebelumnya hanya mengenal negara ini melalui berita, media sosial, atau cerita dari orang lain. Informasi yang mereka dapatkan biasanya tidak lengkap. Ada yang membayangkan Indonesia sebagai negara yang ramai dan tidak teratur. Ada pula yang mengira kehidupan di sana masih jauh dari perkembangan kota modern. Namun gambaran itu sering berubah begitu mereka benar-benar tiba di Indonesia. Seorang pengunjung dari Timur Tengah pernah menceritakan pengalamannya ketika pesawat yang ia tumpangi mendarat di Jakarta. Saat keluar dari bandara dan mulai melihat suasana kota, ia merasa terkejut. Apa yang ia lihat tidak sama dengan bayangan yang sebelumnya ada di pikirannya. Ia melihat jalan raya yang lebar, kendaraan yang terus bergerak, serta gedung-gedung tinggi yang berdiri di berbagai sudut kota. Aktivitas masyarakat terlihat sangat sibuk. Banyak orang bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan sehari-hari dengan ritme yang cepat. Bagi orang yang baru pertama datang, pemandangan ini memberikan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang hidup dan berkembang. Selain kondisi kota, hal lain yang membuatnya terkesan adalah sikap masyarakat. Ia memperhatikan bahwa banyak orang bersikap ramah ketika berinteraksi dengan orang asing. Petugas bandara membantu dengan sabar, pengemudi kendaraan menjelaskan rute perjalanan dengan jelas, dan warga sekitar tidak ragu memberikan bantuan ketika ada yang membutuhkan informasi. Pengalaman sederhana seperti itu meninggalkan kesan yang cukup kuat. Ia merasa diterima dengan baik meskipun berasal dari negara yang berbeda. Hal tersebut membuatnya merasa lebih nyaman selama berada di Indonesia. Dalam salah satu ceritanya, ia bahkan mengatakan bahwa suasana yang ia rasakan di Indonesia membuatnya merasa tenang. Ia menggambarkan pengalamannya dengan kalimat sederhana. Menurutnya, ketika berada di sana, ia merasakan kedamaian yang jarang ia temukan di tempat lain. Pernyataan seperti ini sering muncul dari orang-orang yang baru pertama kali berkunjung. Bukan karena Indonesia adalah negara yang sempurna, tetapi karena mereka menemukan kenyataan yang berbeda dari dugaan sebelumnya. Mereka melihat kehidupan masyarakat yang berjalan dengan cukup teratur,
fasilitas umum yang tersedia, serta lingkungan sosial yang relatif terbuka. Beberapa pengunjung juga menyadari bahwa kehidupan di Indonesia tidak sesulit yang sering dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka menemukan akses terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, makanan, dan layanan publik yang cukup mudah dijangkau. Bagi sebagian orang yang datang dari negara dengan situasi ekonomi yang lebih sulit, kondisi tersebut bahkan terasa cukup baik. Mereka melihat bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan layak, meskipun tentu tetap ada tantangan seperti di negara lain. Pengalaman ini kemudian mereka ceritakan kepada teman, keluarga, atau melalui media sosial. Cerita tersebut perlahan menyebar dan membentuk pandangan baru bagi orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Indonesia. Ketika semakin banyak orang berbagi pengalaman serupa, muncul rasa ingin tahu dari masyarakat di negara lain. Mereka mulai bertanya-tanya apakah gambaran tentang Indonesia yang selama ini mereka dengar memang tidak sepenuhnya benar. Dari sinilah perhatian terhadap Indonesia mulai meningkat. Banyak orang ingin melihat sendiri seperti apa kehidupan di negara tersebut. Bagi sebagian pengunjung, perjalanan pertama itu akhirnya menjadi awal dari pemahaman baru tentang masyarakat Indonesia dan cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang di luar negeri, nama Jakarta sering muncul dengan berbagai gambaran yang berbeda. Ada yang membayangkan kota yang sangat padat, penuh kemacetan, dan sulit untuk dijelajahi. Sebagian lainnya bahkan mengira Jakarta adalah kota yang tidak teratur dan kurang nyaman untuk ditinggali. Gambaran seperti ini biasanya muncul karena informasi yang mereka lihat di media atau cerita singkat yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Namun pengalaman langsung sering memberikan pandangan yang berbeda. Ketika para pengunjung pertama kali tiba di Jakarta, mereka mulai melihat kenyataan yang lebih lengkap. Kota ini memang besar dan sangat sibuk, tetapi juga menunjukkan perkembangan yang jelas sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas publik berdiri di banyak kawasan kota. Jalan-jalan utama terlihat luas dan dipenuhi kendaraan yang terus bergerak sepanjang hari. Aktivitas masyarakat dimulai sejak pagi dan berlanjut hingga malam. Orang-orang datang dari berbagai daerah untuk bekerja, berdagang, atau menjalankan usaha mereka di ibu kota. Bagi sebagian pengunjung asing, situasi ini memberikan kesan bahwa Jakarta adalah kota yang penuh energi. Mereka melihat masyarakat yang bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Di banyak tempat, aktivitas ekonomi berjalan tanpa henti. Selain kehidupan kota yang sibuk, ada hal lain yang sering menarik perhatian para tamu dari luar negeri. Mereka melihat bahwa masyarakat Jakarta berasal dari berbagai latar belakang. Orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia datang dan hidup di kota yang sama. Perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, sebagian besar masyarakat tetap mampu berinteraksi dengan cukup baik. Hal ini terlihat dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga tempat kerja. Banyak orang terbiasa bekerja bersama tanpa terlalu mempersoalkan perbedaan asal daerah atau budaya. Bagi pengunjung asing, pengalaman ini sering memberikan pemahaman baru tentang kehidupan di kota besar Indonesia. Mereka menyadari bahwa Jakarta bukan hanya kota yang padat, tetapi juga tempat pertemuan berbagai budaya dari seluruh wilayah negara. Selain itu, mereka juga mulai melihat bagaimana kehidupan beragama berjalan di tengah kesibukan kota. Masjid dapat ditemukan di banyak kawasan, baik di lingkungan perkantoran maupun di daerah permukiman. Ketika waktu salat tiba, sebagian masyarakat meninggalkan aktivitasnya sejenak untuk menjalankan ibadah. Bagi orang yang belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, pengalaman tersebut terasa menarik. Mereka melihat bagaimana kehidupan modern di kota besar tetap berjalan berdampingan dengan praktik keagamaan masyarakat. Di sisi lain, para pengunjung juga menemukan banyak tempat yang tertata dengan baik. Taman kota, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas umum memberikan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Semua pengalaman ini perlahan mengubah pandangan sebagian orang luar terhadap Jakarta. Mereka mulai memahami bahwa kota ini memiliki sisi yang tidak selalu terlihat dari kejauhan.
Jakarta memang penuh tantangan seperti kota besar lainnya, tetapi juga memiliki dinamika yang menarik untuk dipahami. Ketika para pengunjung kembali ke negara mereka, banyak yang menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain. Cerita-cerita itu kemudian membantu membentuk pandangan baru tentang Jakarta dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Di sebuah kota di luar Indonesia, suasana jalan terlihat cukup ramai pada sore hari. Orang-orang berjalan di trotoar, sebagian berbicara dengan teman, sementara yang lain sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di tengah keramaian itu, seorang pria yang sedang membuat konten berhenti sejenak ketika melihat dua pemuda yang sedang berjalan bersama. Ia tertarik karena mendengar mereka berbicara menggunakan bahasa yang tidak terlalu ia kenal. Pria tersebut kemudian mendekati mereka dengan sikap ramah. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia sedang membuat konten untuk media sosial. Tujuannya sederhana, yaitu berbicara dengan orang-orang dari berbagai negara dan mengajukan beberapa pertanyaan ringan. Kedua pemuda itu menerima ajakan tersebut dengan santai. Ketika percakapan dimulai, pria itu langsung menanyakan asal mereka. Kedua pemuda itu menjawab dengan jelas bahwa mereka berasal dari Indonesia. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak senang. Ia bahkan mengatakan bahwa ia ingin melihat apakah mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan ia berikan. Percakapan berlangsung dengan suasana santai. Orang-orang di sekitar sesekali memperhatikan karena merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria itu kemudian menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Ia ingin mengetahui apakah kedua pemuda tersebut memahami dasar-dasar ajaran agama yang mereka anut. Pertanyaan pertama terdengar sederhana. Ia bertanya berapa kali umat Muslim melaksanakan salat dalam satu hari. Tanpa ragu, salah satu dari mereka langsung menjawab bahwa umat Islam salat 5 kali sehari. Jawaban itu membuat pria tersebut tersenyum, karena jawaban yang diberikan benar. Setelah itu, ia memberikan pertanyaan lain yang sedikit lebih sulit. Ia menanyakan jumlah surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kedua pemuda itu sempat berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban. Meskipun mereka sempat ragu, akhirnya mereka berhasil menyebutkan jawaban yang tepat. Orang yang mengajukan pertanyaan terlihat semakin tertarik dengan percakapan tersebut. Ia merasa senang melihat bagaimana kedua pemuda itu menjawab dengan tenang. Bagi dirinya, momen seperti ini menarik karena dapat menunjukkan kepada banyak orang bahwa umat Muslim dari berbagai negara memiliki pengetahuan yang baik tentang agamanya. Percakapan kemudian berlanjut dengan beberapa pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan ibadah dalam Islam. Kedua pemuda itu mencoba menjawab sebaik mungkin. Walaupun ada beberapa bagian yang membuat mereka berpikir lebih lama, suasana tetap terasa santai dan penuh tawa. Setelah sesi pertanyaan selesai, pria tersebut memberikan apresiasi kepada mereka. Ia mengatakan bahwa ia menghargai usaha mereka dalam menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Ia juga terlihat senang karena pertemuan singkat itu berjalan dengan baik. Momen sederhana di pinggir jalan itu kemudian menjadi pengalaman yang menarik bagi semua yang terlibat. Bagi kedua pemuda tersebut, percakapan itu hanyalah obrolan singkat dengan seseorang yang penasaran tentang Islam. Namun bagi pria yang membuat konten, pertemuan itu memberikan kesempatan untuk menunjukkan sesuatu kepada para penontonnya. Melalui percakapan sederhana tersebut, banyak orang dapat melihat bahwa pemuda Muslim dari Indonesia mampu menjelaskan dasar-dasar agamanya dengan percaya diri. Hal ini menjadi salah satu gambaran kecil tentang bagaimana umat Muslim Indonesia dikenal memiliki sikap terbuka dan tidak ragu berbicara tentang keyakinan mereka. Pertemuan singkat di jalan, itu akhirnya menjadi cerita yang menyebar melalui internet. Banyak orang yang menontonnya merasa tertarik dan mulai memperhatikan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Muslim yang ramah dan percaya diri. Percakapan di pinggir jalan itu ternyata belum selesai. Setelah beberapa pertanyaan awal dijawab dengan cukup baik, pria yang membuat konten tersebut tampak semakin tertarik untuk melanjutkan pembicaraan. Ia ingin melihat sejauh mana pengetahuan kedua pemuda Indonesia itu tentang ajaran dasar dalam agama Islam. Suasana di sekitar mereka tetap ramai, tetapi percakapan kecil itu mulai menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Sebagian berhenti sejenak untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kedua pemuda tersebut tetap terlihat santai. Mereka tidak menunjukkan rasa gugup meskipun sedang direkam.
Pria itu kemudian melanjutkan dengan pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan ibadah. Ia ingin mengetahui apakah mereka mengenal beberapa jenis salat yang biasa dilakukan oleh umat muslim di luar salat wajib. Pertanyaan itu membuat kedua pemuda tersebut berpikir sejenak sebelum menjawab. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan tentang salat yang dilakukan pada malam hari. Ia menyebutkan bahwa ada salat sunnah yang sering dilakukan setelah tengah malam. Jawaban itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengetahui kewajiban dasar, tetapi juga memahami beberapa praktik ibadah lain yang sering dijalankan oleh umat Islam. Mendengar jawaban tersebut, pria yang mengajukan pertanyaan terlihat cukup puas. Ia tersenyum dan memberikan tanggapan positif. Baginya, percakapan seperti ini menarik karena menunjukkan bahwa generasi muda Muslim tetap memiliki hubungan yang kuat dengan ajaran agamanya. Ia kemudian memberikan pertanyaan tambahan yang sedikit berbeda. Kali ini, ia menanyakan tentang salah satu ibadah yang biasanya dilakukan selama bulan Ramadan. Kedua pemuda itu kembali berdiskusi singkat sebelum memberikan jawaban. Mereka menjelaskan bahwa selama bulan tersebut umat Islam sering melaksanakan salat tambahan pada malam hari setelah salat Isya. Penjelasan itu membuat suasana menjadi lebih santai. Orang yang membuat konten tersebut tampak senang karena percakapan berjalan dengan alami. Ia tidak melihat adanya sikap tegang atau kaku dari kedua pemuda tersebut. Sebaliknya, mereka menjawab dengan tenang sambil sesekali tersenyum. Hal seperti ini sebenarnya terlihat sederhana, tetapi memiliki makna tersendiri bagi banyak penonton. Bagi orang yang menonton dari berbagai negara, momen tersebut memberikan gambaran bahwa pemuda Muslim dari Indonesia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang praktik keagamaan mereka. Selain itu, cara mereka menjawab juga menunjukkan sikap yang percaya diri tanpa terlihat berlebihan. Mereka tidak mencoba menunjukkan diri sebagai orang yang paling tahu, tetapi tetap berusaha menjelaskan dengan jelas sesuai dengan apa yang mereka pahami. Setelah beberapa pertanyaan diajukan, pria tersebut akhirnya menghentikan sesi kuis kecil itu. Ia mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut telah menjawab dengan cukup baik. Ia juga memberikan pujian atas keberanian mereka untuk berbicara secara terbuka di depan kamera. Kedua pemuda Indonesia itu hanya tersenyum mendengar komentar tersebut. Bagi mereka, percakapan itu hanyalah pengalaman singkat yang terjadi secara kebetulan di jalan. Mereka tidak menyangka bahwa momen sederhana itu akan menarik perhatian banyak orang. Setelah pembicaraan selesai, mereka saling berjabat tangan dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Namun, rekaman percakapan itu kemudian diunggah ke internet dan ditonton oleh banyak orang dari berbagai negara. Dari situ, sebagian penonton mulai melihat bahwa pemuda Muslim Indonesia mampu menunjukkan sikap yang santai, ramah, dan tetap memahami dasar ajaran agamanya. Hal kecil seperti ini akhirnya ikut membentuk pandangan positif tentang masyarakat Muslim Indonesia di mata dunia. Setelah sesi pertanyaan selesai, suasana di sekitar mereka menjadi lebih santai. Pria yang membuat konten tersebut terlihat puas dengan percakapan yang baru saja terjadi. Ia tidak menyangka bahwa dua pemuda yang ditemuinya secara kebetulan dapat menjawab berbagai pertanyaan dengan cukup baik. Bagi dirinya, momen seperti ini jarang terjadi, terutama ketika ia berbicara dengan orang yang baru pertama kali ia temui di jalan. Ia kemudian menatap kedua pemuda itu dengan senyum lebar. Dengan nada yang ramah, ia mengatakan bahwa ia merasa bangga melihat bagaimana mereka menjawab pertanyaan tentang agama mereka. Menurutnya, tidak semua orang mampu menjelaskan keyakinannya dengan tenang ketika berada di depan kamera. Kedua pemuda Indonesia itu hanya tersenyum mendengar pujian tersebut. Mereka tidak terlihat berusaha mencari perhatian. Bagi mereka, percakapan tadi hanyalah obrolan sederhana yang terjadi secara spontan. Mereka menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tanpa mencoba menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa ia ingin melakukan sesuatu sebagai bentuk penghargaan. Ia menjelaskan bahwa video yang ia rekam akan ditonton oleh banyak orang di berbagai negara. Karena itu, ia ingin menunjukkan bahwa para pemuda yang menjawab pertanyaannya berasal dari Indonesia. Ia bahkan mengatakan bahwa ia akan menampilkan bendera Indonesia di dalam videonya sebagai tanda penghormatan. Mendengar hal itu, kedua pemuda tersebut tampak sedikit terkejut tetapi tetap tersenyum.
Mereka tidak menyangka bahwa percakapan singkat di jalan bisa berakhir dengan cara seperti itu. Bagi pria yang membuat konten tersebut, tindakan itu memiliki alasan tersendiri. Ia ingin menunjukkan kepada para penontonnya bahwa umat Muslim datang dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah Muslim yang sangat besar, namun tidak semua orang mengetahui hal tersebut. Dengan menampilkan bendera Indonesia, ia berharap penontonnya menjadi lebih penasaran untuk mengetahui negara itu. Ia ingin orang-orang memahami bahwa kehidupan Muslim tidak hanya berada di satu wilayah saja. Percakapan mereka kemudian berlanjut dengan suasana yang lebih santai. Mereka saling bertukar beberapa kalimat ringan sebelum akhirnya bersiap untuk berpisah. Pria tersebut sekali lagi mengucapkan terima kasih karena kedua pemuda itu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Sebagai tanda keakraban, mereka saling berjabat tangan dan bahkan sempat berpelukan sebentar. Momen itu terlihat sederhana, tetapi menunjukkan hubungan yang hangat meskipun mereka baru saja saling mengenal. Sebelum berpisah, pria tersebut juga menanyakan bagaimana cara mengucapkan kalimat "Aku sayang kamu" dalam bahasa Indonesia. Salah satu dari mereka menjawab dengan santai dan mengajarkan cara mengucapkannya. Mereka semua tertawa kecil ketika mencoba mengucapkan kalimat tersebut. Pertemuan yang awalnya hanya percakapan singkat akhirnya berubah menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi semua yang terlibat. Tidak ada rencana besar di baliknya. Semuanya terjadi secara alami di tengah keramaian jalan. Namun setelah video itu diunggah ke internet, banyak orang yang menontonnya. Sebagian penonton merasa tertarik karena melihat bagaimana dua pemuda Indonesia menjawab pertanyaan tentang agama mereka dengan tenang dan percaya diri. Dari momen sederhana tersebut, semakin banyak orang mulai mengenal Indonesia. Bagi sebagian penonton, video itu menjadi salah satu alasan untuk mencari tahu lebih banyak tentang negara yang selama ini jarang mereka perhatikan. Ketika pembicaraan tentang Indonesia mulai menarik perhatian banyak orang, ada satu tempat yang sering disebut sebagai simbol penting bagi umat Islam di negara tersebut. Tempat itu adalah Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta. Bagi masyarakat Indonesia, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi salah satu bangunan yang memiliki makna sejarah dan kebanggaan nasional. Masjid Istiqlal dikenal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Bangunannya berdiri megah di pusat ibu kota dan mudah dikenali dari kejauhan. Kubah besar yang berada di bagian atas, serta menara tinggi yang berdiri di sampingnya menjadi ciri khas yang membuat bangunan ini terlihat sangat mencolok di antara gedung-gedung di sekitarnya. Banyak pengunjung dari luar negeri yang tertarik untuk datang ke tempat ini ketika mereka berada di Jakarta. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana masjid terbesar di kawasan tersebut digunakan oleh masyarakat. Ketika memasuki area masjid, sebagian dari mereka merasa kagum karena luasnya bangunan yang ada di depan mata. Hal pertama yang biasanya diperhatikan adalah halaman masjid yang sangat luas. Area tersebut mampu menampung banyak orang, terutama ketika ada kegiatan besar seperti salat berjamaah pada hari tertentu atau perayaan hari besar keagamaan. Bangunan utama masjid juga dirancang untuk menampung jumlah jamaah yang sangat banyak dalam satu waktu. Di dalam masjid, ruangan salat terlihat luas dan terbuka. Tiang-tiang besar berdiri menopang bangunan dengan jarak yang teratur. Cahaya masuk dari berbagai sisi, sehingga ruangan terasa terang pada siang hari. Suasana di dalamnya terasa tenang meskipun berada di tengah kota yang sangat sibuk. Bagi pengunjung asing yang datang pertama kali, pengalaman berada di dalam masjid ini sering memberikan kesan mendalam. Mereka melihat bagaimana tempat ibadah dengan ukuran sangat besar tetap digunakan dengan tertib oleh masyarakat yang datang untuk berdoa. Masjid Istiqlal juga sering menjadi tempat yang dikunjungi dalam kegiatan wisata religi. Banyak rombongan pengunjung datang untuk mempelajari sejarah bangunan ini, serta memahami peran masjid dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemandu biasanya menjelaskan berbagai bagian bangunan, mulai dari ruang utama hingga fasilitas lain yang tersedia di dalam kompleks masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi lokasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Ceramah, pengajian, serta kegiatan pendidikan sering diadakan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi masjid tidak hanya terbatas pada tempat salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat. Hal lain yang sering menarik perhatian pengunjung adalah kapasitas masjid yang sangat besar. Pada saat acara tertentu,
Jumlah orang yang berkumpul di sana bisa mencapai ratusan ribu jamaah. Pemandangan ini jarang terlihat di banyak tempat lain, sehingga meninggalkan kesan kuat bagi orang yang menyaksikannya. Bagi masyarakat Indonesia, keberadaan Masjid Istiqlal memiliki arti yang lebih dari sekadar bangunan megah. Tempat ini menjadi simbol persatuan umat dan juga bagian dari identitas negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Ketika para pengunjung kembali ke negara mereka, banyak yang menceritakan pengalaman melihat masjid ini secara langsung. Cerita tersebut membuat semakin banyak orang di luar Indonesia mulai mengenal Masjid Istiqlal dan memahami perannya dalam kehidupan masyarakat Muslim di negara tersebut. Selain kemegahan bangunannya, Masjid Istiqlal juga memperlihatkan bagaimana tradisi lokal Indonesia pernah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu hal yang sering menarik perhatian pengunjung adalah keberadaan alat musik tradisional yang dikenal dengan nama bedug. Benda ini biasanya berbentuk seperti drum besar yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Bagi sebagian pengunjung asing, bedug terlihat unik karena tidak banyak ditemukan di negara Muslim lainnya. Mereka sering bertanya mengapa alat tersebut berada di dalam lingkungan masjid. Penjelasannya berkaitan dengan sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa lalu, sebelum teknologi pengeras suara digunakan secara luas, masyarakat membutuhkan cara untuk memberi tanda bahwa waktu salat telah tiba. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memukul bedug. Suara yang dihasilkan cukup keras, sehingga dapat terdengar oleh warga yang tinggal di sekitar masjid. Ketika bedug dipukul, masyarakat segera memahami bahwa waktu ibadah sudah dekat. Setelah itu, biasanya azan akan dikumandangkan sebagai panggilan resmi untuk melaksanakan salat berjamaah. Tradisi ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di berbagai daerah. Penggunaan bedug menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Para ulama pada masa lalu memperkenalkan ajaran agama dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Mereka tidak selalu menghapus tradisi yang sudah dikenal, tetapi menyesuaikannya agar dapat berjalan bersama dengan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, beberapa unsur budaya lokal tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bedug menjadi salah satu contoh bagaimana budaya dan agama dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini, fungsi bedug sebagai penanda waktu salat sudah banyak digantikan oleh teknologi modern. Hampir semua masjid menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan azan, sehingga suaranya dapat terdengar lebih jauh dan lebih jelas. Meskipun begitu, bedug masih tetap disimpan di banyak masjid sebagai bagian dari tradisi. Di Masjid Istiqlal, bedug juga menjadi salah satu benda yang sering diperlihatkan kepada pengunjung. Para pemandu biasanya menjelaskan sejarah penggunaannya serta peran alat tersebut dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu. Bagi pengunjung asing, cerita ini memberikan gambaran bahwa praktik keagamaan di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Selain bedug, para pengunjung juga sering mendapatkan penjelasan tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Di negara ini, berbagai agama hidup berdampingan dalam satu lingkungan yang sama. Islam memang menjadi agama mayoritas, tetapi ada juga umat dari agama lain yang menjalankan keyakinannya secara bebas. Kondisi ini sering membuat banyak tamu dari luar negeri merasa tertarik. Mereka melihat bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh satu budaya saja. Sebaliknya, berbagai tradisi dan keyakinan dapat hidup bersama dalam satu negara. Pengalaman melihat bedug dan mendengar penjelasan tentang sejarahnya sering memberikan kesan tersendiri bagi para pengunjung. Dari benda sederhana itu, mereka mulai memahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia berlangsung melalui proses panjang yang melibatkan budaya lokal dan kehidupan masyarakat. Hal inilah yang membuat kehidupan beragama di Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Tradisi yang lahir dari masyarakat tetap dihargai, sementara nilai-nilai agama tetap dijaga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sering dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan dapat dilihat dari banyak hal, mulai dari bahasa, budaya, hingga keyakinan agama. Dalam satu negara yang luas, berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan latar belakang yang tidak selalu sama. Bagi sebagian orang luar negeri, situasi seperti ini terasa menarik, karena tidak semua negara mampu menjaga hubungan yang stabil di tengah keberagaman.
Di Indonesia, Islam memang menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk. Namun kehidupan masyarakat tidak hanya terdiri dari satu kelompok saja. Ada juga umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha yang menjalankan keyakinannya di berbagai daerah. Keberadaan berbagai agama ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama sering terlihat sebagai hal yang biasa. Di beberapa kota, tempat ibadah dari berbagai agama dapat berdiri tidak terlalu jauh satu sama lain. Masjid, gereja, pura, dan vihara dapat ditemukan di lingkungan yang sama. Masyarakat setempat terbiasa melihat kondisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan bersama. Banyak warga yang sudah terbiasa berinteraksi dengan tetangga yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka tetap saling menyapa, bekerja sama, dan membantu ketika ada kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Hubungan sosial seperti ini sering muncul secara alami karena masyarakat telah lama hidup berdampingan. Ketika ada perayaan hari besar keagamaan, suasana kebersamaan juga sering terlihat. Misalnya ketika umat Muslim merayakan hari raya, sebagian warga dari agama lain ikut menyampaikan ucapan selamat. Hal yang sama juga terjadi ketika kelompok agama lain merayakan hari penting mereka. Masyarakat saling menghormati, tanpa harus mencampuri keyakinan masing-masing. Bagi banyak pengunjung dari luar negeri, pengalaman melihat kehidupan seperti ini sering memberikan kesan yang kuat. Mereka melihat bahwa perbedaan agama tidak selalu menimbulkan jarak antara masyarakat. Sebaliknya, banyak orang justru tetap menjaga hubungan baik meskipun memiliki keyakinan yang tidak sama. Situasi ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak pernah menghadapi tantangan. Seperti negara lain yang memiliki masyarakat besar dan beragam, perbedaan pendapat kadang muncul dalam kehidupan sosial. Namun secara umum, masyarakat berusaha menjaga hubungan yang tetap damai agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang sering membuat pengunjung merasa kagum adalah sikap masyarakat yang terbiasa menghargai keberadaan orang lain. Banyak orang memahami bahwa hidup di negara yang beragam membutuhkan sikap saling menghormati. Karena itu, nilai toleransi sering diajarkan sejak usia muda dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan. Di berbagai tempat, kegiatan sosial juga sering melibatkan masyarakat dari latar belakang yang berbeda. Mereka bekerja sama dalam kegiatan lingkungan, kegiatan pendidikan, atau kegiatan kemanusiaan. Kerjasama seperti ini memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan rasa saling percaya. Bagi orang yang baru mengenal Indonesia, kehidupan yang penuh keberagaman ini sering menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Mereka melihat bahwa masyarakat dengan latar belakang yang sangat berbeda tetap dapat hidup dalam satu negara dengan suasana yang relatif tenang. Pengalaman tersebut kemudian menjadi cerita yang dibagikan kepada banyak orang di luar negeri. Dari cerita-cerita itu, semakin banyak orang mulai memahami bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dibangun di atas nilai kebersamaan dan saling menghormati. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa negara ini sering disebut sebagai contoh kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Seiring waktu, semakin banyak orang dari berbagai negara mulai menunjukkan rasa ingin tahu tentang Indonesia. Rasa penasaran ini muncul karena mereka sering mendengar cerita yang berbeda dari gambaran yang sebelumnya mereka miliki. Negara yang dulu jarang dibicarakan kini mulai muncul dalam berbagai percakapan, terutama ketika membahas kehidupan masyarakat Muslim yang damai. Sebagian orang mengenal Indonesia melalui video perjalanan di internet. Mereka melihat para wisatawan yang berkunjung ke kota-kota besar maupun daerah wisata. Dari sana muncul gambaran tentang negara yang ramai, masyarakat yang ramah, dan kehidupan sosial yang cukup terbuka. Ada juga orang yang mengetahui Indonesia dari percakapan sederhana dengan teman atau rekan kerja yang pernah datang ke sana. Cerita yang mereka dengar sering memiliki kesamaan. Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mudah diajak berbicara dan tidak ragu membantu orang asing yang membutuhkan informasi. Rasa penasaran ini tidak hanya datang dari negara di Eropa. Beberapa orang dari wilayah Timur Tengah juga mulai menunjukkan ketertarikan yang sama. Meskipun mereka berasal dari kawasan yang identik dengan sejarah panjang Islam, tidak semua dari mereka mengetahui bagaimana kehidupan Muslim di Indonesia. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan di jalan oleh para pembuat konten,
Ada orang-orang dari negara lain yang mengaku belum mengetahui banyak hal tentang Indonesia. Mereka mungkin pernah mendengar nama negara tersebut, tetapi tidak terlalu memahami letak geografisnya atau kehidupan masyarakatnya. Seorang pemuda dari Iran pernah mengatakan bahwa ia hanya mengetahui sedikit tentang Indonesia. Informasi yang ia dapatkan sebagian besar berasal dari video di internet yang menampilkan makanan dan budaya lokal. Meski pengetahuannya masih terbatas, ia merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang negara tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa orang dari negara lain di Eropa. Ketika ditanya tentang Indonesia, mereka mengakui bahwa mereka belum terlalu familiar dengan negara tersebut. Sebagian hanya tahu bahwa Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Meskipun pengetahuan mereka masih terbatas, banyak dari mereka menunjukkan ketertarikan untuk mengenal Indonesia lebih jauh. Mereka ingin mengetahui bagaimana kehidupan masyarakatnya, seperti apa budayanya, dan bagaimana umat Islam menjalankan kehidupan sehari-hari di sana. Rasa ingin tahu seperti ini biasanya muncul setelah mereka melihat atau mendengar pengalaman orang lain yang pernah berkunjung ke Indonesia. Cerita tentang keramahan masyarakat, kehidupan kota yang aktif, serta keberagaman budaya sering membuat orang merasa penasaran. Bagi sebagian orang, Indonesia juga mulai dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Banyak video yang menampilkan berbagai jenis makanan khas dari berbagai daerah. Hal ini membuat banyak penonton tertarik, karena makanan sering menjadi cara mudah untuk mengenal budaya suatu negara. Semua hal tersebut secara perlahan membuat nama Indonesia semakin sering disebut dalam berbagai percakapan. Negara yang sebelumnya jarang dibahas kini mulai menarik perhatian orang dari berbagai latar belakang. Ketika rasa penasaran itu terus berkembang, semakin banyak orang mulai mencari informasi lebih lanjut. Mereka membaca artikel, menonton video perjalanan, atau mengikuti cerita dari orang yang pernah datang langsung ke sana. Dari proses inilah perhatian dunia terhadap Indonesia mulai tumbuh secara perlahan. Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa negara ini memiliki peran yang cukup penting dalam menggambarkan kehidupan masyarakat Muslim yang hidup di tengah keberagaman budaya dan agama. Ketika semakin banyak orang mulai memperhatikan Indonesia, muncul satu hal yang sering menjadi bahan pembicaraan. Banyak pengunjung dari luar negeri mengatakan bahwa mereka melihat sisi Islam yang berbeda ketika berada di negara ini. Pengalaman tersebut membuat sebagian dari mereka mulai memahami bahwa kehidupan umat Muslim tidak selalu sama di setiap tempat. Sebagian orang sebelumnya hanya mengenal Islam dari berita internasional yang sering menampilkan konflik atau ketegangan politik. Informasi seperti itu membuat banyak orang memiliki pandangan yang terbatas. Mereka mengira kehidupan Muslim selalu identik dengan situasi yang keras dan penuh tekanan. Namun ketika mereka melihat kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, pandangan tersebut mulai berubah. Mereka melihat aktivitas keagamaan berjalan secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang menjalankan ibadah tanpa terlihat terpisah dari lingkungan sosial di sekitarnya. Di berbagai kota, masjid berdiri berdampingan dengan pusat kegiatan masyarakat. Orang-orang datang untuk sholat, mengikuti pengajian, atau sekadar bertemu dengan teman dan tetangga. Setelah selesai, mereka kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Kehidupan beragama terlihat menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Bagi pengunjung asing, situasi ini memberikan kesan yang cukup menenangkan. Mereka melihat bahwa praktik keagamaan tidak selalu harus ditampilkan dengan cara yang keras. Sebaliknya, kehidupan spiritual dapat berjalan bersama dengan aktivitas sosial yang normal. Banyak dari mereka juga memperhatikan sikap masyarakat yang cukup terbuka terhadap orang asing. Pengunjung yang datang sering disambut dengan ramah ketika memasuki lingkungan masjid atau tempat umum lainnya. Mereka dapat bertanya tentang berbagai hal tanpa merasa dihakimi. Sikap seperti ini membuat sebagian orang merasa lebih mudah memahami kehidupan Muslim di Indonesia. Mereka tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dari percakapan sederhana itu, mereka mulai memahami bagaimana agama dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain yang sering menarik perhatian adalah cara masyarakat Indonesia menempatkan nilai kesopanan dalam pergaulan. Banyak orang terbiasa berbicara dengan nada yang tenang dan menghargai orang lain. Sikap ini membuat suasana sosial terasa lebih nyaman bagi orang yang baru datang. Sebagian pengunjung bahkan mengatakan bahwa mereka merasa lebih santai
ketika berada di tengah masyarakat Indonesia. Mereka tidak merasakan ketegangan yang sebelumnya mereka bayangkan ketika mendengar tentang negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pengalaman seperti ini kemudian menjadi cerita yang mereka bagikan kepada orang lain. Ketika mereka kembali ke negara asal, banyak dari mereka menceritakan apa yang mereka lihat selama berada di Indonesia. Cerita tersebut sering menimbulkan rasa penasaran bagi orang yang belum pernah datang. Dari berbagai pengalaman itu, semakin banyak orang mulai memahami bahwa Islam memiliki banyak wajah. Cara masyarakat menjalankan agama dapat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, serta lingkungan sosial di tempat mereka tinggal. Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan Muslim dapat berkembang dalam suasana yang relatif tenang. Agama tetap dijalankan dengan serius, tetapi tidak menghalangi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan berbagai kelompok lain. Bagi banyak orang yang baru mengenal negara ini, pengalaman tersebut memberikan pemahaman baru. Mereka mulai melihat bahwa kehidupan Muslim tidak selalu harus digambarkan dengan cara yang sama, seperti yang sering mereka lihat di media internasional. Ketika dunia terus menghadapi berbagai konflik dan perbedaan kepentingan, banyak negara masih mencari cara untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap damai. Perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik sering menjadi sumber ketegangan di banyak tempat. Dalam situasi seperti ini, beberapa orang mulai melihat Indonesia sebagai contoh menarik tentang bagaimana masyarakat yang sangat beragam dapat hidup bersama. Indonesia bukan negara yang kecil. Wilayahnya luas dan dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan bahasa serta tradisi yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya memiliki potensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Namun dalam banyak situasi, masyarakat Indonesia mampu menjaga hubungan sosial tetap stabil. Salah satu alasan yang sering disebut adalah adanya kebiasaan masyarakat untuk menempatkan kepentingan bersama di atas perbedaan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang lebih sering memilih menjaga hubungan baik dengan tetangga dan rekan kerja daripada memperbesar perbedaan yang ada. Kebiasaan ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Di banyak lingkungan tempat tinggal, warga sering bekerja sama dalam kegiatan bersama. Mereka membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu ketika ada tetangga yang mengalami kesulitan. Kegiatan seperti ini melibatkan orang dari latar belakang yang berbeda. Kerjasama tersebut membuat hubungan antar warga menjadi lebih dekat. Orang-orang saling mengenal satu sama lain, bukan hanya sebagai anggota kelompok agama tertentu, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang sama. Dengan cara ini, rasa saling percaya dapat terbentuk secara perlahan. Di bidang pendidikan, nilai kebersamaan juga sering diperkenalkan kepada generasi muda. Banyak sekolah mengajarkan pentingnya menghormati orang lain meskipun memiliki perbedaan keyakinan atau budaya. Anak-anak belajar bahwa hidup dalam masyarakat yang beragam membutuhkan sikap terbuka dan saling menghargai. Bagi sebagian pengunjung dari luar negeri, pendekatan seperti ini terlihat cukup menarik. Mereka melihat bahwa masyarakat Indonesia tidak selalu menempatkan perbedaan sebagai masalah utama. Sebaliknya, banyak orang lebih fokus pada bagaimana menjaga hubungan sosial tetap berjalan dengan baik. Tentu saja, kehidupan di negara sebesar Indonesia tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Perbedaan pendapat tetap muncul dalam berbagai situasi. Namun secara umum, masyarakat memiliki kesadaran bahwa menjaga ketenangan sosial lebih penting daripada memperbesar konflik. Hal inilah yang sering membuat banyak pengamat dari luar negeri tertarik mempelajari pengalaman Indonesia. Mereka ingin mengetahui bagaimana negara dengan populasi yang sangat besar dan latar belakang budaya yang beragam dapat mempertahankan stabilitas sosial dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa orang bahkan melihat bahwa pengalaman Indonesia dapat memberikan pelajaran bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Cara masyarakat menjaga hubungan sosial, menghargai perbedaan, dan tetap bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai contoh yang layak diperhatikan. Dari sudut pandang ini, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Negara ini juga mulai dipandang sebagai tempat di mana keberagaman dapat dikelola dengan cukup baik. Bagi banyak orang yang mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa kedamaian dalam masyarakat yang beragam bukan sesuatu yang mustahil. Dengan sikap saling menghormati dan kebiasaan bekerja sama,
Perbedaan dapat menjadi bagian dari kehidupan bersama tanpa harus menimbulkan perpecahan. Perhatian dunia terhadap Indonesia tidak muncul dalam waktu singkat. Prosesnya terjadi secara perlahan melalui berbagai pengalaman yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah datang ke negara tersebut. Setiap cerita perjalanan, percakapan sederhana, dan rekaman video yang beredar di internet ikut membentuk cara pandang baru tentang Indonesia. Bagi banyak orang di luar negeri, Indonesia sebelumnya bukan negara yang sering dibicarakan ketika membahas dunia Islam. Perhatian mereka lebih sering tertuju pada wilayah Timur Tengah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan agama tersebut. Namun seiring waktu, semakin banyak orang mulai menyadari bahwa kehidupan Muslim tidak hanya berkembang di satu kawasan saja. Indonesia kemudian muncul sebagai salah satu contoh yang menarik. Negara ini memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, tetapi kehidupan masyarakatnya berjalan dalam suasana yang relatif tenang. Aktivitas keagamaan tetap berlangsung, sementara hubungan sosial dengan berbagai kelompok masyarakat tetap terjaga. Banyak pengunjung yang mengatakan bahwa pengalaman mereka di Indonesia memberikan sudut pandang baru. Mereka melihat masyarakat yang menjalankan agama dengan serius, tetapi tetap terbuka dalam kehidupan sosial. Masjid ramai dengan kegiatan ibadah, sementara di luar itu masyarakat tetap berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Cerita tentang keramahan masyarakat juga sering muncul dalam berbagai pengalaman perjalanan. Orang-orang yang datang dari jauh merasa diterima dengan baik ketika berada di tengah lingkungan masyarakat Indonesia. Sikap ramah seperti menyapa, membantu, atau sekadar memberikan senyuman sederhana sering meninggalkan kesan yang kuat bagi para tamu. Pengalaman kecil seperti itu mungkin terlihat biasa bagi masyarakat setempat. Namun bagi pengunjung asing, hal tersebut sering menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Dari pengalaman sederhana itulah mereka mulai memahami bahwa kehidupan sosial di Indonesia memiliki karakter yang cukup hangat. Ketika mereka kembali ke negara asal, cerita tersebut kemudian dibagikan kepada orang lain. Sebagian menceritakannya kepada keluarga dan teman, sementara yang lain membagikannya melalui media sosial atau video perjalanan. Dari sana semakin banyak orang yang mulai mendengar tentang Indonesia. Perhatian yang terus berkembang ini akhirnya membuat banyak orang mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Negara yang sebelumnya jarang diperhatikan kini menjadi bagian dari percakapan ketika membahas kehidupan masyarakat Muslim yang damai. Indonesia tidak selalu muncul karena kekuatan politik atau pengaruh besar di panggung internasional. Sebaliknya, perhatian tersebut muncul dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Cara mereka menjaga hubungan sosial, menghormati perbedaan, dan tetap menjalankan agama dengan tenang menjadi hal yang sering dibicarakan. Bagi sebagian pengamat, kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama dapat berjalan berdampingan dengan keberagaman masyarakat. Indonesia memperlihatkan bahwa masyarakat dengan latar belakang yang sangat berbeda tetap dapat membangun kehidupan bersama yang stabil. Pada akhirnya, perhatian dunia terhadap Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk Muslim yang besar. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakatnya menjalani kehidupan tersebut dalam keseharian. Dari berbagai cerita yang beredar, banyak orang mulai memahami bahwa wajah Islam tidak selalu digambarkan melalui kekuatan atau konflik. Di sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, Islam juga terlihat melalui sikap ramah, kehidupan sosial yang terbuka, dan usaha masyarakat untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama.